Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Wahju Japan dengan NIM H54012012023. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi VECM atau singkatan dari Vector Error Correction Model yang nantinya akan saya interpretasikan menggunakan aplikasi RStudio. Tapi untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai 5W plus 1H, yaitu meliputi what, why, when, where, who, and how. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu VECM. VECM atau Vector Error Correction Model merupakan model ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar beberapa variabel yang saling mempengaruhi dan berkointegrasi. Artinya itu mempunyai hubungan jangka panjang. Nah, VECM ini merupakan bentuk khusus dari VAR atau Vector Autoregression yang diperluas untuk menangani data non-stasioner tapi yang berkointegrasi. Nah, VECM ini mengandung komponen error correction term yang merepresentasikan deviasi dari keseimbangan jangka panjang. Mengapa kita harus menggunakan VECM? VECM itu sangatlah penting digunakan dalam beberapa bidang. Untuk yang pertama digunakan dalam data deret waktu non stasioner, tapi ada hubungan kointegrasi di antara variabel. Yang kedua, kita juga bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel saling mempengaruhi dari jangka pendek dan bagaimana mereka menyesuaikan diri terhadap keseimbangan jangka panjang. Nah, untuk contohnya itu ada meliputi konsumsi dan pendapatan yang memungkinkan ada ketidakseimbangan jangka pendek, tapi dalam jangka panjangnya keduanya saling terkait secara stabil. Kapan kita menggunakan VECM? VECM digunakan ketika semua variabel non stasioner pada level, kemudian kita harus melakukan phase difference. Yang kedua digunakan saat ada kointegrasi antar variabel atau biasanya itu ditemukan melalui uji Johansen. Yang ketiga, ketika kita ingin menganalisis dampak jangka pendek dan mekanisme penyesuaian terhadap keseimbangan jangka panjang. Di mana kita bisa menerapkan VECM ini? VECM bisa diterapkan dalam berbagai bidang, contohnya di bidang keekonomi dan keuangan. Itu tuh meliputi hubungan antara inflasi, suku bunga, kurs, dan lain-lain. Untuk di bidang manajemen dan bisnis, itu tuh meliputi permintaan dan penawaran, penjualan dan iklan, dan sebagainya. Dalam kebijakan publik dan makroekonomi, contohnya itu ada di analisis hubungan fiskal dan moneter. Siapa yang menggunakan VECM? VECM ini digunakan oleh beberapa analis ekonomi dan keuangan, peneliti dan akademisi, pemerintah, contohnya itu ada lembaga statistik, bank sentral, dan lain-lain. Yang keempat itu ada konsultan kebijakan ekonomi. Nah, untuk bagaimana cara VECM bekerja, secara umum dalam analisis VECM itu meliputi langkah-langkah yang pertama, yaitu ada uji stasioner, yaitu memakai uji ADF test. Yang kedua ada uji kointegrasi, yaitu menggunakan uji Johansen untuk melihat apakah ada hubungan jangka panjang dalam data tersebut. Untuk yang ketiga yaitu menentukan lag optimum. Biasanya itu kita bisa melihat dari AIC, BIC, dan HQ-nya. Nanti ada angkanya gitu, kita pakai itu sebagai lag optimalnya. Yang selanjutnya yaitu ada estimasi modal VECM. Selanjutnya ada interpretasi. Dan yang terakhir itu ada analisis tambahan. Nah, analisis tambahan itu meliputi ada Granger causality yang berguna untuk melihat arah hubungan kausal. Ada IRF atau Impulse Response Function, yaitu digunakan untuk melihat dampak shocknya. Dan yang terakhir itu ada FEVD atau Forecast Error Variance Decomposition, yaitu yang digunakan untuk kontribusi variabel terhadap variasi shock. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskannya atau mendemonstrasikannya menggunakan aplikasi RStudio yang dimana saya sudah memiliki datanya, yaitu ada data variabelnya, ada pendapatan, pengeluaran, dan tabungan dari tahun 2010 hingga tahun 2018. Nah, kita akan membuka aplikasinya saja. Nah, di sini kita bisa melihat aplikasinya sudah terbuka, aplikasi RStudio. Untuk langkah pertama, kita akan masuk ke file, import dataset, dan from Excel. Nah, di sini kita pilih browser saja untuk mencari data yang akan kita pakai. Nah, kebetulan data saya tuh data VECM. Nah, kita tunggu saja. Nah, setelah sudah muncul datanya seperti ini, kita harus mengubah menjadi numerik. Dari double kita ubah menjadi numerik, karena kalau tidak numerik kita tidak bisa mengolah datanya.
Nah, di sini sudah numerik semua dari ketiga variabel, dan tanggalnya tuh tidak perlu karena nanti di saat kita melakukan formula itu tanggalnya kita hapus. Nah, datanya sudah muncul seperti ini ya. Setelah itu kita akan masuk ke R script-nya lagi. Nah, untuk langkah pertama kita akan melakukan TS data dari data VECM ini tadi. Nah, rumusnya itu ada TS data, ini nama datanya, kebetulan namanya data VECM, dan C-1 ini tuh untuk menghilangkan kolom 1 yaitu kolom tahun tadi. Kita run saja. Nah, setelah di run kita bisa mengklik TS data di sini untuk melihat datanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa data tahunnya tuh sudah tidak ada, yaitu tinggal variabelnya. Kita masuk ke R script-nya lagi. Nah, di sini kita akan melihat datanya. Nanti datanya muncul di sini. Kita mengetiknya dengan TS data, TS data, startnya tuh tahunnya dimulai kan tahun 2010 ya tadi ya. Maaf, ini harusnya tanggal tapi tadi lupa belum nge-setting date, tapi ini tidak masalah karena tanggal di sini tuh tidak dipakai. Nah, kalau sudah seperti ini kita run saja. Nah, frekuensinya kenapa 12? Karena datanya itu dalam bentuk bulanan. Nah, kita akan melihat si TS datanya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa si datanya tuh sudah muncul ya dari tahun 2010, dari bulan Januari. Di sini bulan Januari sampai bulan April tahun 2018 dengan variabel pendapatan, pengeluaran, dan tabungan. Nah, setelah itu kita akan melihat si plot dari TS datanya. Kita run saja. Dari plot TS data di sini kita bisa melihat ada pendapatan, pengeluaran, dan tabungan. Yang atas itu pendapatan, tengah pengeluaran, dan yang bawah tuh tabungan. Di sini tuh secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa ketiga variabelnya tuh di sini ada kenaikan ya. Jadi variabelnya tuh kemungkinan tidak stasioner pada tingkat level karena di sini tuh dia cenderung meningkat. Nah, setelah itu kita akan melihatnya secara uji stasioner menggunakan ADF test. Kita akan merunnya, tapi sebelum merun kita akan mengecek dulu apakah sudah ada aplikasinya. Nah, karena tadi sebelum sudah ada, jadi saya tidak perlu menginstalnya lagi, yaitu aplikasinya tuh namanya ATSA. Untuk menggunakan ADF test kita harus menginstal aplikasi ATSA ini dan mencek-listnya. Karena sudah ada, kita run saja. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa sudah ada hasilnya. Dari hasil di sini kita bisa melihat bahwa karena hasil p-value-nya tuh masih di atas 0,05, artinya tuh data di sini tuh masih belum stasioner. Karena pendapatannya masih belum stasioner, kita akan melakukan differencing data. Kita run saja. Tapi sebelum kita run, kita lagi-lagi harus mengecek dulu apakah aplikasinya sudah ada. Nah, karena di sini sudah terchecklist, maka bisa langsung melanjutkannya. Kita akan melakukan summary untuk melihat hasilnya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa dari nilai tes statistiknya tuh kan ada di negatif 7,2 bla bla bla. Nah, di sini tuh dia tuh lebih kecil dari critical value, dari 5% critical value-nya. Sehingga data di sini tuh sudah stasioner di first difference. Setelah itu kita akan mengecek apakah variabel pengeluaran tuh sudah stasioner. Kita run saja. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa p-value-nya tuh masih di atas 0,05 juga, sehingga dapat dikatakan data di sini tuh masih belum stasioner juga, sehingga kita harus melakukan first difference. Kita akan run saja dan kita akan melihat dari summary-nya untuk melihat hasilnya. Nah, dari hasil summary di sini kita bisa melihat juga bahwa tes statistiknya tuh ada di negatif 9,7, yang artinya tuh dia lebih kecil dari negatif 2 atau di 5% critical value. Sehingga data di sini tuh sudah stasioner di first difference. Selanjutnya kita akan melihat apakah sudah stasioner di variabel tabungan. Kita akan run saja. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa hasilnya tuh masih di atas 0,05, artinya itu tidak stasioner. Sehingga kita harus melakukan first difference di sini dengan rumusnya tuh sama dari pendapatan, pengeluaran, tabungan. Itu sama, yaitu ada di ADF test, div,
ur, df, div, ts data, ini variabelnya diisi aja. Type-nya drive, flags-nya 1, kita run saja. Nah, setelah itu kita akan nge-run summary-nya. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa T statistiknya itu ada di negatif 12,1, yang artinya tuh lebih kecil dari 5% critical value-nya, sehingga data di sini tuh sudah stasioner. Nah, setelah itu kita akan melakukan like optimum dengan melihat AIC, HQ, dan SC. Nah, kita akan mengeran saja. Dan kita akan melihatnya dengan rumus print like selection. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa hasil nilainya tuh AIC ada di 1, HQ ada di 1, SC ada di 1, FPE pun juga ada di 1, sehingga dapat diartikan bahwa di sini tuh nilai optimalnya ada di angka 1. Kita akan menyimpan si optimumnya dengan cara selection AICN. Nah, gini kita run saja. Nah, setelah tersimpan, kita akan melakukan uji kausalitas ranger dengan rumus ranger test pendapatan pengeluaran order 1, karena tadi optimalnya di leg 1, jadi kita ketik saja 1 di sini, data as data frame ts data. Kita akan mengeran saja. Nah, kita akan mengeran juga si bagian pendapatan dan tabungan ini. Nah, dari hasil uji kausalitas ranger tadi kita juga bisa melihat ya bahwa hasilnya tuh untuk yang pertama dari pendapatan dan pengeluaran itu tuh P value-nya ada di sini 0,18, sehingga di sini tuh dapat diartikan tidak signifikan karena pengeluarannya tuh tidak menyebabkan danger kausal dari pendapatannya. Pengeluarannya tidak menyebabkan danger kausal dari pendapatannya. Nah, kita juga bisa melihat hasil dari danger test pendapatan tabungan. Di sini P value-nya tuh ada di 0,74, yang artinya dia tuh tidak signifikan juga. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji kointegrasi Johansen dengan rumus CO test, CA, CO, TS data, tab, trace, SDAT, cons, K-nya sama dengan 2. Nah, di sini tuh bukan nilai optimalnya, tapi di sini tuh angka yang akan kita pakai gitu. Nah, kita akan melihat summary-nya untuk melihat hasilnya. Kita run saja. Nah, kita akan melihat hasilnya. Kita scroll ke atas untuk melihat hasilnya. Di sini tuh kita bisa melihat dari trace statistik dari R sama dengan 0, itu tuh ada di tesnya tuh ada di 113,16. Nah, di sini tuh lebih besar dari ini 41,08. Lebih besar juga dari 5 kritik PCT ini 34. Sehingga di sini tuh dia menolak H0 dan artinya tuh memiliki lebih dari 1 vektor kointegrasi. Nah, untuk yang R sama dengan 1, tesnya tuh ada di 57,32 yang lebih besar dari 1 PCT dan 5 PCT, yaitu ada di 24,6 dan 19,96. Yang artinya tuh sama aja menolak H0 dan ada di sini tuh ada 2 lebih dari sama dengan 2 vektor kointegrasi. Nah, untuk R2-nya di tesnya tuh ada di 14,5, yang dimana dia tuh juga lebih besar dari 1 PCT, ada di 12,97. Dari 5 PCT di sini tuh juga lebih besar, yang artinya tuh dia juga menolak H0 dan memiliki 3 vektor kointegrasi. Nah, selanjutnya kita akan lakukan estimasi VECM. Di sini tuh dengan rumus VECM model Charger JO test R sama dengan 1. Nah, R1 di sini tuh merupakan atau mengasumsikan bahwa ada 1 vektor kointegrasi yang terdeteksi pada uji kointegrasi Johansen sebelumnya. Jadi kita akan mengeran saja. Nah, setelah itu kita akan mengeran juga bagian summary untuk melihat hasilnya.
Nah, setelah melihat hasil di sini, kita bisa melihat ya bahwa si RLM-nya tuh ada di 12 ya. Di sini kan ada tulisan 12, yang artinya tuh model regresi linearnya tuh tahan terhadap outlier dan heterokedastisitas dengan 12 koefisien yang dihitung. 12-nya itu dari sini. Nah, untuk beta di sini kan ada angka 4 ya. Yang ini tuh merupakan 4 elemen yang menggambarkan hubungan antara pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan konstanta. Nah, beta di sini tuh menunjukkan hubungan jangka panjang antar variabel dalam model. Nah, untuk estimasi VECM ini, vektor kointegrasi itu menunjukkan hubungan jangka panjang antar variabel, dan apabila ada lebih dari satu vektor, maka akan mengestimasi model dengan jumlah vektor kointegrasi yang sesuai. Nah, selanjutnya kita akan melihat estimasi VAR dari VECM untuk IRF dan FEVD. Nah, di sini kita akan mengerunnya saja. Setelah itu kita akan mengerun dari si Impulse Response Function atau biasa disebut dengan IRF. Ini kita akan mengerunnya saja. Nah, di sini sudah muncul ya dari hasil plotnya tuh menunjukkan bahwa dari plot ortogonal impulse response from pendapatan, di sini tuh kita bisa melihat bahwa terdapat pengeluaran yang merespon kejutan atau shock pada pendapatan, yaitu pada periode 1 sampai dengan 10 pada tahun ke depan. Nah, garis yang warna hitam di sini tuh merupakan nilai respon impuls utama, dan untuk garis yang putus-putus merah ini merupakan interval kepercayaannya, yaitu ada di 95%. Nah, dari garis di sini kan kita bisa melihat ya bahwa terdapat kenaikan atau bergerak naik dari sini, yaitu ada di sekitar 0,9 sampai 1,2 yang merupakan terjadi shock pada kenaikan pendapatan, pengeluarannya pun juga akan meningkat. Nah, tapi garis hitam di sini tuh tidak menyentuh garis 0 dan seluruhnya berada di luar zona 0 dari interval merah yang merespon, atau di sini tuh artinya tuh signifikan pada tinggal 95%. Nah, selanjutnya kita akan melihat IRF dari impuls pendapatan dan responnya tuh dari tabungan. Yang tadi kan pendapatan dan pengeluaran. Kita run saja. Nah, di sini sudah muncul juga plot grafiknya. Dari grafik di sini kita bisa melihat ya bahwa garis hitam di sini tuh mengalami penurunan di awal periode atau periode ke-1, yaitu tabungannya tuh dia menurun. Tapi saat di periode kedua dari sini ke atas atau dari kedua ketiga di sini tuh dia mengalami kestabilan, naiknya tuh dia stabil gitu. Nah, penurunnya di sini tadi tuh menunjukkan bahwa shock pendapatan tidak langsung mendorong peningkatan tabungan, tapi lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam jangka pendek. Karena garis hitam di sini kan berada di dalam area garis merah, maka efek di sini tuh tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, selanjutnya kita akan melakukan FEVD atau Forecast Error Variance Decomposition, yaitu dengan rumus FEVD result FEVD VAR model ahead N ahead sama dengan 10. Kita run saja. Nah, di sini kita juga akan melihat plotnya. Nah, dari plot di sini kita bisa melihat ada 3, yaitu ada FEVD for pendapatan, pengeluaran, dan tabungan. Yang warnanya putih seperti ini tuh tabungan, yang warnanya abu-abu tuh pengeluaran, dan yang pekat di sini tuh merupakan pendapatan. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan, ketiga variabel di sini tuh ada pendapatan, pengeluaran, dan tabungan, dia tuh lebih dipengaruhi oleh shock dirinya masing-masing daripada dari variabel lainnya. Nah, contohnya tuh di FEVD for pendapatan, pada horizontal ke-1 di sini sampai ke-9, tinggi batangnya tuh kecil dan
hampir semuanya rata ya. Di sini kita bisa melihat hampir semuanya tuh rata, yang menunjukkan bahwa shock terhadap pendapatannya tuh sebagian besar dipengaruhi oleh dirinya sendiri, dengan kontribusi variabel lainnya tuh sangat kecil atau malahan hampir nol. Nah, sama juga dengan FEVD for pendapatan, di sini juga sama. Lebih banyak dipengaruhi oleh dirinya sendiri, oleh pengeluaran daripada dari tabungan dan pendapatan. Untuk yang tabungan juga batangnya tuh di sini kan rendah ya. Yang artinya dia tuh variasi tabungan lebih dominan oleh shock dari dirinya sendiri atau tabungan itu sendiri, bukan dari variabel pengeluaran dan pendapatan. Nah, untuk sumbu X atau horizontal di sini tuh merupakan jangka waktu ke depan, yaitu ada di tahun 1 sampai tahun mungkin ke-10 ya, ini ketutup sama keterangannya. Dan untuk sumbu Y-nya merupakan proporsi keuntungan atau proporsi kontribusi, maaf. Mungkin demikian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.